magnet bagian pertama itu hukum Biot-Savart. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa akan mengetahui bagaimana menerapkan formula dari induksi magnetik pada kawat lurus. Jadi pertemuan hari ini cukup membahas pada kawat lurus. Berikutnya akan ada kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Tapi untuk sekarang kita akan bahas di kawat lurus dulu. Nah, pertama yang harus kita pahami adalah apa sih yang dibahas oleh dua orang ini, Biot dan Savart. Jadi Biot dan Savart mengatakan bahwa induksi magnet itu simbolnya dB ya. Induksi magnet itu berbanding lurus. Pertama itu berbanding lurus dengan kuat arus. Makanya kuat arus diletakkan di bagian atas sini, di sisi pembilang. Kemudian berbanding lurus juga dengan elemen arus pada kawat penghantar yang simbolnya Dl. Selanjutnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P dengan elemen arus atau R⁻². Jadi kuadratnya ya. Kemudian yang terakhir berbanding lurus juga dengan sinus sudut antara elemen kuat arus dan jarak. Jadi berbanding lurus dengan sinus sudutnya ini bagian ini. Oke. Jadi sekarang di hukum Biot-Savart ini secara umum untuk benda titik atau titik yang memiliki kawat atau mungkin titik yang memiliki arus listrik. Nah, sekarang yang pertama penerapannya itu pada kawat lurus. Di kawat lurus, ini contohnya kawat lurus ya. I berarti kalau I-nya ke atas maka ingat B-nya berputar seperti ini. B berputar seperti ini berarti kita boleh gambarkan karena dia keluar di sisi sebelah kanan. Karena dia keluar di sisi sebelah kanan maka di sini akan simbolnya lingkaran-lingkaran seperti ini. Biasanya ada di soal-soal, mau soal ujian, mau soal masuk perguruan tinggi, contohnya seperti ini. Jadi ketika dia keluar maka simbolnya lingkaran-lingkaran. Sedangkan ketika dia menembus masuk bidang, jadi contohnya ini kayak misalnya ada kawat listrik yang saya tempatkan di papan tulis. Jadi dia akan menembus masuk ke di bagian sebelah kiri. Jadi di sini simbolnya tanda silang-silang seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada benda di gambar seperti ini, terus dia silang seperti ini, maka kawat lurusnya itu masuk ke dalam bidang seperti itu. Oke. Jadi ini B-nya masuk ya. Jadi ini B masuk ke dalam bidang dan ini B keluar dari bidang. Nah, untuk persamaan yang digunakan pada induksi magnetik di kawat lurus, kita gunakan B atau medan magnet. B itu medan magnet sama dengan mu0. Ini nilainya 4pi kali 10⁻⁻7 Weber per ampere kali meter. Jadi ini dia nilai mu0. Kemudian I itu kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian di sini 2pi ini koefisien. Jadi ini adalah koefisien atau konstanta untuk kawat lurus. Kemudian A ini jarak antara kawat lurus dengan titik. Jadi ini adalah A. Oke, jadi nilainya A di situ. Nah, sekarang perhatikan, di sini ada contoh soal yang Ibu akan bahas. Jadi tolong dibaca baik-baik. Ingat, cara mengerjakan soal fisika dengan mudah adalah kita lihat kata kuncinya. Lihat ada angka-angka di dalam dan ingat kata kerjanya apa. Jadi pertama itu katanya 2 buah kawat. Jadi ada 2 buah kawat panjang lurus, 2 buah kawat yang lurus sejajar. Ingat, dia sejajar. Terpisah sejauh 120 cm. Ingat, sejauh 120 cm ini simbolnya A. Jadi disimbolkan A. Kemudian masing-masing dialiri arus listrik sebesar 6A. Ini tidak sembarang ditulis ya. Jadi kalau didahulukan maka dia adalah misalnya I1. Dan ini 9A, I2. Tentukan besar induksi magnet. Induksi magnet ingat, induksi magnet ini dia kata kerjanya tentukan besar. Induksi magnet simbolnya B. Jadi ini B. Di titik P yang berada di tengah-tengah kedua kawat. Jadi nanti ada muatan uji. Kalau dulu istilahnya muatan uji kalau di listrik. Kalau di sini adalah titik uji pada medan magnet. Jadi nanti ada titik P di antaranya.
bagaimana kalau dia berlawanan. Jadi nanti ini ada dua kawat listrik, jaraknya di sini 120 cm. Di atas ini ada 6 ampere dan ini 9 ampere. Ini untuk yang searah. Kalau berlawanan berarti satunya mengarah ke bawah. Kemudian di tengah-tengah, dikatakan bahwa di titik P berada di tengah-tengah, berarti bagi duanya di sini. Titik P namanya. Jadi 160 cm. Nah, cara mengerjakannya adalah kita gunakan persamaan ini untuk kawat I1 dulu. Kemudian gunakan lagi persamaan ini untuk kawat I2. Oke, Ibu akan bahas di sini. Ibu minta kalian menulis semua yang ada di papan tulis ini karena Ibu akan periksa nanti kalau akhir semester ya. Oke. Jadi yang pertama itu kita tuliskan semua apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 9 ampere, A sama dengan 120 cm. Kemudian A1 ini adalah jarak dari I1 ke titik P. A1 sama dengan, karena di tengah-tengah maka 120 per 2 cm. Ingat semuanya harus dirubah ke satuan internasional. Jadi di sini 60 cm atau sama dengan 0,6 meter. Selanjutnya A2 pasti sama dengan A1. Nilainya 0,6 meter. Kita masukkan dalam persamaannya. Jadi ini diketahuinya, kemudian di sini cara menjawabnya. Oke, cara menjawabnya adalah kita gunakan atau tuliskan dulu persamaan umum tadi. B sama dengan mu 0 I per 2pi kali A. Seperti ini. Nah, masukkan nilainya. Jadi kalau misalnya bagian pertama itu B1, maka di sini I1 dan di sini A1. Langsung masukkan nilainya. Mu 0, ingat tadi mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat 7 Weber ya. Jadi sini Wb per AM. Kemudian I1 6 ampere dibagi 2pi kali A1 tadi itu 0,6 meter. Boleh juga kalian rubah menjadi 6 kali 10 pangkat minus 1 meter. Nah, ini persoalan matematikanya. Kalian boleh coret yang bisa dicoret yang mudah. Ini masing-masing dibagi. Jadi tinggal 2. Jadi ini 4pi dibagi 2pi sama dengan 2. Ini 1. Kemudian yang ini dibagi 6 dibagi 0,6, di sini nilainya 10. Nah, tinggal lihat ke sini nilainya. Oh ya, tadi di situ harusnya minus 7 ya, bukan positif 7. Ini minus 7, maka 10 pangkat minus 7 dikali 10, hasilnya tinggal 10 pangkat minus 6. Tuliskan sisanya 2 kali 10 pangkat minus 6. Satuannya ingat, tulis semua satuannya. Jadi Weber ini mati per meter pangkat 2. Tinggal ini satuannya. Ini untuk B1, sedangkan B2 gampang, tinggal ganti I1 menjadi I2 dan A1 juga sama dengan A2. Jadi di sini mu 0 kali I2 dibagi 2pi A2 sama dengan 4pi pangkat 4pi kali 10 pangkat minus 7 Wb per AE dikali 9 ampere. Ini kalau di matematika atau di fisika bakunya
satuan ini harus ditulis seperti ini ya, supaya mudah kali silangnya. Jangan sampai kalian bingung kenapa ini bisa habis tadi. Dibagi 2pi kali A2-nya itu 0,6 meter. Oke. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan dulu ini, sisa 2. Nah, kalau yang ini, kalau kalian mau tahu caranya tadi yang mudah, ibu langsung saja tadi di sini ya. Tapi cara sederhananya seperti ini, 10 pangkat minus 7. Jadi kita tuliskan di atas 2 kali 10 pangkat minus 7 WB per HM kali 9 ampere dibagi. Jadi ini habis, tinggal ini 6 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Seperti ini tadi. Jadi ini 6 kali 10 pangkat minus 1 meter. Jadi nanti pangkat ini bisa naik ke atas jadi positif. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi. A penyebut dengan pembilang bisa mati. Di sini satu, masing-masing mati. Kalau ini sama-sama penyebut, jadi nanti akan menjadi kuadrat. Ini bisa dikecilkan, masing-masing dibagi 3, berarti ini 3 dan ini 2. Nah, ini masih bisa mati lagi. Ini coret-coret, mati masing-masing. Dibagi 2 tinggal 1. 1 kali 10 pangkat minus 7 berarti 10 pangkat minus 7 dikali 3. Satuannya nanti belakang ya. Yang di bawah 10 pangkat minus 1. Nah, satuannya adalah, tulis semua satuan yang tersisa. WB per M pangkat 2. Sama dengan ini tinggal 10 pangkat minus 6. Jadi 10, 3, ingat tulis dulu koefisiennya di depan. 3 kali 10 pangkat minus 6. Satuannya WB per M pangkat 2. Terakhir baru boleh tulis seperti ini, supaya jangan terlalu banyak kesalahan yang kalian lakukan. Jadi kita sudah peroleh B1 dan B2. Sekarang tinggal cari perintahnya, dia bilang searah. Nah, kalau searah gambarnya seperti ini di atas ya. Kalau searah jadi ini ke atas, kemudian P di sini. Ingat yang saya ajarkan sebelumnya, kaidah tangan kanan. Berarti di sini lingkaran-lingkaran, di sini silang-silang, di sini juga lingkaran-lingkaran, di sini silang-silang. Berarti di sini nanti akan ada beda arah, jadi dia nanti di sini akan saling mengurangi. Jadi B-nya B searah sama dengan B1 dikurang B2. Hasilnya nanti 2 dikurang 3 kali 10 pangkat, karena sama pangkatnya di belakang, jadi kita bisa langsung taruh di luar, jadi disederhanakan. 10 kali 10 pangkat minus 6 WB per M pangkat 2. Hasilnya minus 1 kali 10 pangkat minus 6 WB per meter pangkat 2. Nah, sekarang kalian tukar dulu, kerjakan di rumah. Yang bagian B berlawanan. Kemudian apa arti tanda minus di sini? Karena minus di sini bukan berarti nilainya ya, tapi arahnya. Cari tahu kenapa dia bernilai minus di sini. Oke. Sekian dulu dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham dan kalian harus belajar tentang apa yang Ibu telah sampaikan. Selain itu, usahakan belajar sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya. Jadi materi berikutnya adalah tentang induksi magnet pada kawat lingkar. Demikian untuk kalian hari ini. Terima kasih.